Shalom Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendapat sebuah pertanyaan dari saudara kita yang dari Islam, mengapa orang Kristen masih mengikuti ajaran Paulus? Paulus itu kan orang Farisi, sementara orang Farisi itu sangat dikutuk oleh Yesus. Nah, tidak semua orang Kristen yang mampu menjawabnya dengan baik Bapak Ibu, maka dari itu kita akan bahas dalam video ini. Pertanyaan yang pertama yang perlu dijawab adalah, apakah Tuhan Yesus mengutuk semua orang Farisi? Jawabannya tentu saja tidak. Dalam Matius pasal yang ke-23, Tuhan Yesus mengkritik dan mengutuk orang Farisi yang mana perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Mereka membebani orang lain dengan berbagai macam hukum, sementara mereka tidak melakukan hukum itu. Serta orang Farisi yang ada di situ adalah orang Farisi yang haus akan pujian dan kedudukan. Dan tentu tidak semua orang Farisi seperti yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena terbukti masih ada orang-orang Farisi yang mengikuti Tuhan Yesus dan setuju dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 1, kalau kita baca, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan seterusnya. Dan Nikodemus itu turut serta dalam penguburan Tuhan Yesus setelah peristiwa salib. Perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus dan seterusnya. Jadi sekalipun kebanyakan orang Farisi mendapat kritikan atau kutukan dari Tuhan Yesus, tetapi tidak semua orang Farisi adalah orang yang jahat, Bapak Ibu. Misalnya saja ada instansi penegak hukum yang dikritik atau dikutuk oleh masyarakat, bukan berarti semua anggota instansi penegak hukum itu adalah jahat. Lantas, kalau ada anggota instansi penegak hukum yang baik, apakah pantas kalau dikatakan orang itu juga termasuk orang jahat, Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Seperti itu jugalah halnya ketika Tuhan Yesus mengutuk dan mengkritik orang Farisi, tidak semua orang Farisi adalah orang yang jahat. Memang Paulus adalah orang Farisi, tetapi Paulus bukanlah satu-satunya orang Farisi yang menjadi murid Yesus Kristus setelah pencurahan Roh Kudus. Karena masih ada orang-orang dari golongan Farisi yang bergabung ke dalam jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya dan seterusnya. Nah, selanjutnya, mengapa kita orang Kristen menghormati dan mengikuti Paulus sebagai rasul dan dia pantas untuk didengar oleh orang Kristen? Pertama adalah Paulus mengalami pertobatan saat menuju Damsyik ketika mau menangkap orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, di mana Tuhan Yesus langsung bertemu dengan dia secara supranatural. Dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9, di mana Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi kalau ada yang mualaf yang mengatakan kapan Paulus ketemu dengan Yesus, saya tidak heran Bapak Ibu kalau orang itu mualaf, dan wajar saja dia menjadi seorang mualaf karena terbukti dia tidak membaca Alkitab. Kalau kita perhatikan di sana, Tuhan Yesus langsung mengatakan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi meskipun murid-murid yang dianiaya, tetapi Tuhan Yesus turut merasakan penganiayaan para murid. Nah, setelah itu secara singkat, Paulus menjadi buta, dia disembuhkan dan akhirnya dibaptis. Dan kemudian dia mulai memberitakan Injil bahkan ketika harus mempertaruhkan nyawanya. Bahkan Paulus tidak lagi membanggakan latar belakangnya sebagai seorang Farisi yang super ketat dan gurunya adalah Rabban Gamaliel, Bapak Ibu, melainkan menyebutnya semuanya itu sebagai sampah dibandingkan dengan Kristus. Jadi kerasulan Paulus itu bukan karena dia yang mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang mengangkatnya menjadi rasul. Dan saya sudah pernah bahas Bapak Ibu, salah satu syarat menjadi rasul, orang itu harus ketemu langsung dengan Tuhan Yesus dan harus diangkat langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai rasul, tetapi tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, bahkan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, sudah bisa dipastikan rasul itu adalah rasul yang palsu. Yang videonya dapat Bapak Ibu search dalam channel ini. Jadi, karena Paulus adalah rasul yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus dan diangkat langsung oleh Tuhan Yesus, maka kita wajib mendengarkan ajarannya. Selanjutnya, kerasulan Paulus itu diakui atau dilegitimasi oleh rasul-rasul yang lain, Bapak Ibu. Paulus tidak jalan sendiri atau sekedar mengaku-ngaku dirinya sebagai rasul, tetapi ia diakui dan diterima oleh para rasul utama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau kita baca di dalam Galatia 2 ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku di situ adalah Paulus, maka Yakobus, Kefas itu adalah Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat.
Jadi dari sini kita bisa lihat pembagian kerasulan Bapak Ibu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah rasul bagi orang Yahudi atau yang sudah bersunat. Sementara Paulus dan Barnabas adalah rasul bagi orang non-Yahudi atau golongan yang tak bersunat. Selanjutnya, pada konsili para rasul dan penatua yang ada di Yerusalem, ketika membahas apakah bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak bersunat itu harus disunat, kita bisa lihat Paulus dan Barnabas diberi ruang untuk berbicara dan memberi kesaksian. Petrus mendukung posisi Paulus, dan kita tahu hasilnya Bapak Ibu, pengikut Kristus yang berasal dari non-Yahudi tidak diwajibkan untuk sunat. Dan dari sinilah menjadi titik awal berlakunya hukum Nuh dan hukum Abraham serta hukum Musa bagi pengikut Kristus. Hukum Nuh berlaku bagi orang Kristen non-Yahudi, hukum Abraham dan hukum Musa tetap berlaku bagi pengikut Kristus yang adalah orang Yahudi. Yang videonya dapat Bapak Ibu search juga dalam channel ini. Nah, kembali kepada pembahasan kita ini. Paulus terlibat dalam pengambilan keputusan bersama rasul-rasul lain. Itu menunjukkan bahwa dia sejajar dan diterima dalam otoritas kerasulan. Selain itu juga, Petrus menyebutkan tulisan Paulus sebagai bagian dari kitab suci, yang berarti bahwa Petrus mengakui otoritas ajaran Paulus. Itu bisa kita temukan di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi otoritas ajaran Paulus itu diakui oleh rasul lain Bapak Ibu, yaitu Rasul Petrus. Dan Petrus mengakui bahwa ada surat-surat Paulus yang sukar dipahami, tetapi diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak memahaminya, sehingga mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Ya, salah satu contohnya adalah ayat yang paling banyak dikutip oleh para teolog maling atau pemulung yang mau binasa Bapak Ibu, yaitu Roma 3 ayat 7. Kalau kita lihat di sini, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Para teolog maling atau pemulung dan para mualaf menyimpulkan dari ayat ini, Paulus itu adalah seorang pendusta. Tidak heran, Petrus sudah katakan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang yang tidak mengerti ajaran Paulus memutarbalikannya dan akhirnya mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Jadi, menanggapi kesalahpahaman pertanyaan umum dari saudara-saudara kita yang dari Islam, kenapa kalian masih mendengarkan Paulus padahal dia dulu orang Farisi dan orang Farisi itu dikutuk oleh Yesus? Jawabannya, Paulus itu sudah bertobat dan sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kekristenan tidak berdasar pada siapa kamu dulunya, tetapi apakah kamu sudah menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan saya pikir itu relevan juga dengan keislaman Bapak Ibu. Orang yang bertobat dari masa lalunya yang kelam dan sudah menjadi Islam bisa dijadikan orang Islam sebagai teladan, bukan? Dan berkaitan dengan kutukan, Tuhan Yesus tidak pernah mengutuk Paulus. Bahkan justru memanggil dan mempercayakan Paulus sebagai alatnya, yaitu sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat dia sebagai rasul, dan Paulus juga diakui oleh rasul-rasul utama. Dia aktif dan terlibat dalam konsili para rasul dan penatua di Yerusalem, jadi dia bukan orang luar Bapak Ibu. Bahkan Petrus sendiri mengakui tulisannya sebagai bagian dari kitab suci. Itulah sebabnya sampai sekarang kita masih mendengarkan ajaran Paulus dan mengikuti ajaran Paulus, dan tentu Paulus mendapatkan ajaran itu dari Kristus sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.